Amin. Haleluya. Suatu kehormatan tentunya untuk saya berada di sini bisa menyampaikan firman Tuhan bagi setiap daripada saudara sekalian. Topik khotbah yang sudah saya sampaikan buat saudara sekalian dengan judul yaitu Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Bukankah ini esensi daripada Natal, saudara ya? Kita tahu kalau kita bisa merayakan Natal, kita selalu identik tentunya dengan pesta, kemudian dengan makan-makan, dengan liburan. Tentunya kita mengharapkan adanya hadiah Natal, saudara ya. Saya nggak tahu hadiah Natal apa yang saudara sedang harapkan daripada Tuhan, atau mungkin dari orang tua, atau dari anak-anak saudara kali ya. Kalau misalnya anak-anak saudara sudah besar dan kemudian sudah bekerja, tentunya masing-masing kita punya harapan. Tetapi saudara sekalian, saya tahu bahwa Natal itu kalau tidak ada Tuhan Yesus, Natal tidak akan tiba ya. Tuhan Yesus datang menyelamatkan orang percaya, dan saya berdoa biarlah firman ini akan berbicara langsung kepada setiap daripada kehidupan saudara ya. Buka bersama dengan saya dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 16. Yuk kita baca bersama, 2, 3. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup kekal. Saudara sekalian, kalau tadi mungkin saudara mengekspektasi akan adanya message Natal yang sudah sering kita dengar, hari ini sedikit berbeda. Saya tahu saudara ya, bahwa pada waktu Natal seringkali kita akan mendengar kabar bahagia. Itu pasti saudara ya. Bagaimana Tuhan Yesus lahir di palungan, dan kemudian bagaimana kemudian malaikat itu datang membawa berita damai, the good atau the glad tidings of God kepada para gembala di padang. Dan kemudian ada satu firman yang sangat resounding sekali yang bernama Immanuel, saudara ya, yang artinya Tuhan beserta dengan kita sekalian. Dan kemudian bagaimana berita Natal yang lain, saudara ya, tentunya itu semua benar. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara, saya percaya bahwa sebenarnya esensi daripada Natal itu adalah pada waktu Tuhan Yesus datang mencari. Siapa yang dicari, saudara? Ya, ada sesuatu yang menarik. Karena di sini Rasul Paulus bercerita kepada Timotius, saudara ya, bercerita tentang bagaimana kehidupan dia yang lampau. Setiap daripada kita, termasuk saudara dan saya, kita masing-masing pasti pernah punya kehidupan yang lampau. Beberapa daripada kita, kehidupan lampau kita mungkin relatif atau cukup baik. Beberapa orang yang lain, kehidupannya relatif hancur. Beberapa yang lain, kehidupannya sangat hancur. Ya, namun demikian, walaupun sebaik-baiknya masa lalu kita, namun tahukah saudara bahwa firman Tuhan mencatat bahwa setiap umat manusia sudah kehilangan kemuliaannya Tuhan. Caranya bagaimana saudara? Karena sejak kita dilahirkan dikandung oleh orang tua kita, kita ini dikandung dengan membawa bibitnya dosa. Dosa yang dikatakan ini bukan dosa atas perbuatan kita. Misal mencuri. Misal korupsi, misal kita menonton pornografi, misal kita mengkonsumsi narkoba, misal kita menginginkan barang orang lain, misal ada orang yang berselingkuh, atau banyak lagi perbuatan-perbuatan dosa atau mabuk-mabukan, ya, pesta seks, saudara. Apapun yang ditulis dalam firman Tuhan Galatia 5, terutama di ayat 20 ayat 19, saudara ya, yang mengatakan tentang kehidupan duniawi. Saudara, bukan dosa itu saja yang dimaksud, tetapi dosa yang tidak terjadi akibat daripada perbuatan kita. Bagaimana caranya itu? Karena masing-masing, tadi saya katakan kita ini dilahirkan dengan membawa bibit dosa. Bibit dosa terjadi karena perilaku dari sononya Adam dan Hawa, saudara. Yang sudah jatuh dalam dosa, kemudian kita dilahirkan dalam dosa, di dalam nafsu manusiawi. Ini yang dikatakan. Jadi apapun masa lalu kita, buruk ataupun setengah baik atau sangat baik sekalipun,
nyatanya di dalam kebenaran firman Tuhan sudah dikatakan kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah tetapi khususnya atas apa yang Rasul Paulus katakan. Saudara ya, dikatakan kita tahu kehidupan Rasul Paulus. Bagaimana sebelum dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa dia adalah menjadi orang yang tekun beragama. Ini yang kita harus tahu. Underline kata-kata beragama. Tidak ada yang salah dengan beragama. Bahkan negeri kita tercinta NKRI, saudara ya. Kita mempunyai berbagai macam ragam agama. Nah tetapi tentunya kita tahu agama itu adalah upaya manusiawi kita untuk mencari sosoknya Tuhan. Saudara, tetapi kekristenan adalah bagaimana Tuhan semesta alam itu mencari manusia. Beda sekali saudara, ini tidak bedanya tipis tetapi beda sekali. Kalau saya mencari sosoknya Tuhan lah, kalau salah bagaimana? Kalau apakah diterima atau enggak bagaimana? Sedangkan kita tahu Tuhan itu kudus. Manusia itu tidak kudus atau kudis, betul enggak? Ya, perilaku kita, cara kita berpikir enggak suka dengan orang lain, iri dengki dengan orang lain. Bahkan kenapa kok teman tetanggaku atau teman semejaku atau satu departemenku kok lebih diberkati daripada aku. Kenapa kok adikku, kakakku lebih tampan, lebih cantik daripada aku. Itu aja sudah bersalah di hadapan Tuhan. Apalagi orang-orang yang misalnya juga tidak bisa menerima jati diri kelahirannya. Yang dilahirkan laki-laki pengen jadi perempuan. Dilahirkan perempuan berpikir Tuhan salah alamat. Dan kemudian dress up sebagai laki-laki, bahkan sampai beberapa orang melakukan operasi-operasi kelamin, saudara. Ini semua adalah akibat daripada tindakan dosa itu. Dan Rasul Paulus mengatakan hidupnya dulu gak karu-karuan. Rajin beragama bukan berarti jaminan Tuhan kenal saudara. Atau kita kenal Tuhan yang benar. Makanya di dalam kekristenan kita tahu bahwa bagaimana Tuhan semesta alam yang sangat besar itu saudara. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan dapat kita kotakkan hanya di dalam pengertian kita, kita salah alamat. Saudara kalau misalnya pernah saudara pergi ke atas sebuah gunung, ya saya nggak tahu ya. Kalau saya pernah ada ke Gunung Bromo, saudara ya. Pernah melihat Gunung Semeru, saudara. Kemudian saya pernah di satu tempat, di satu kota namanya Banyuwangi naik ke atas gunung itu saya lupa gunung apa itu saudara ya. Atau bahkan mungkin saya kalau pernah ke luar negeri saya pernah ada di sebuah gunung misalnya di Kanada saudara. Atau misalnya di Australia saudara. Ada banyak gunung-gunung yang hebat. Dan gunung yang paling tinggi namanya adalah Pegunungan Himalaya ya. Nah saudara kalau kita sampai di atas gunung itu kita berpikir kita dapat melihat kemegahan Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin Tuhan yang sangat megah itu dapat kita kenal dengan gampang? Tidak. Bukankah lebih mudah kalau Tuhan itu yang datang untuk mencari manusia? Kalau saya misalnya berkata, saya kenal Pak Presiden Jokowi, saudara. Kemudian saya karena merasa saya kenal, so akrab. Ya, setiap kali Pak Jokowi posting, saya komentar. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Nggak pernah. Saya pernah beberapa kali, saudara. Tetapi gak pernah dibalas, saudara. Gak pernah even dijawab, gak pernah even dimention. Kenapa? Karena saya sok kenal. Padahal saya mencoblos dia. Saudara pada waktu pemilu saya memilih dia nih. Nah tetapi alangkah naifnya kalau kemudian saya nekat pergi ke istana presiden, ke istana negara. Kemudian saya berkata saya pengen ketemu dengan Pak Jokowi, saya pengen minum kopi bareng dia. Boleh gak? Ya itu sih boleh-boleh aja saudara berharap seperti itu. Tetapi diterima atau enggak itu lain hal. Ini yang kita harus mengerti. Kalau saudara berkata saya kenal, saya warga negara Indonesia punya hak betul. Tetapi presiden juga punya jadwal dan aturan. Kalau saudara nekat, saudara akan melanggar undang-undang. Dan akibatnya saudara akan masuk ke penjara. Atau nekat lagi, udah deh saya bawa motor yang hebat. Atau naik motor atau mobil anti peluru saya terabas. Boleh. Bisa nggak? Bisa ditembak nanti. Nah ini yang terjadi saudara. Seringkali kita berpikir dengan pikiran kita yang otak kita. Pikiran kita yang segede bakpao. Kita pikir kita bisa mencari Tuhan itu. Mengenal Tuhan itu dan kemudian seenak sendiri membuat peraturan ala manusiawi kita. Who are you? Who am I? Siapa lo? Gitu saudara ya. Tetapi ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Aku bersyukur karena dia yang menguatkan aku. Karena yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang menganggap aku setia.
Jadi bukan Paulus yang mengatakan aku setia, tetapi Tuhan yang menganggap aku setia, mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ini yang luar biasa ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat. Siapa penghujat? Ada enggak? Penghujat. Penghujat itu artinya apa saudara? Yang seringkali bahkan, Tuhan kok gitu sih? Itu aja sudah ngujat harusnya saudara. Enggak ada dosa kecil, dosa besar di depan Tuhan. Ya. Dan seorang penganiaya. Ada enggak seorang penganiaya? Mungkin aja yang saudara berkata, saya enggak pernah menganiaya orang Pak Daniel. Pernah enggak saudara misalnya menganiaya binatang? Sama aja saudara. Ada enggak seorang yang ganas? Ya mungkin ganasnya enggak sampai mukul orang. Tetapi mungkin saudara ngerasanin orang. Saudara mengomentari mereka atau bahkan saudara pakai akun palsu. Saudara stalking orang kemudian ngata-ngatain orang. Sama aja saudara. Itu enggak baik. Rasul Paulus mengatakan aku seorang penghujat, penganiaya, ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Ada banyak kebodohan manusia. Saya dan saudara lakukan. Dan benar saudara. Yang pada waktu dulu kita ciptaan lama, kita enggak tahu. Atau mungkin hari ini saudara kebetulan menyaksikan channel ini. Ini bukan kebetulan. Saudara berkata, aku enggak ngerti loh kalau itu salah. Aku enggak tahu loh kalau itu misalnya enggak boleh. Makanya ini saudara, dia berkata malah karena kasih karunia. Kasih karunia ini adalah sesuatu yang tidak pantas yang kita terima. Hal baik yang tidak pantas kita terima tetapi sudah diberikan kepada kita. Karena apa? Ini kasih karunia Tuhan buat kita. Dengan limpahnya kepadaku keselamatan diberikan. Dan bahkan Allah Bapa berkata, begitu besar kasihnya akan dunia ini. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasihnya maka aku mengutuskan putraku yang tunggal untuk mencari kamu. Mencari saudara. Orang-orang berdosa, ganas, penghujat, laknat, tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih. Dan kemudian bahkan dengan limpahnya diberikan dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Saudara, Rasul Paulus mengakui kehidupannya yang penuh dengan dosa. Dia berkata, Kristus Yesus di ayat 15 datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ada dua orang yang Tuhan Yesus lihat di dalam bait Allah. Yang satu adalah pemungut cukai. Pada zaman itu kalau pemungut cukai itu dikenal dengan orang yang tidak disukai orang. Pengambil pajak. Karena seringkali saudara mereka dinilai membela tentara Roma. Membela kaisar Roma. Tidak membela bangsanya. Ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian mereka dibenci. Mereka dikenal dengan seringkali korup. Kemungkinan besar seperti itu. Kemudian tetapi pemungut cukai ini datang masuk ke dalam bait Allah dan berdoa. Memukul-mukul dunia. Tuhan aku orang laknat. Aku dibenci banyak orang. Tuhan kenapa aku jadi orang seperti ini. Ampuni aku Tuhan. Tetapi kemudian gak lama kemudian ada orang yaitu para ahli Taurat. Ada seorang Farisi datang juga ke tempat yang sama. Kemudian dia berdoa. Tuhan terima kasih aku menjadi orang Farisi. 613 hukum Taurat aku hafalkan Tuhan. 1 kali ujian lulus Tuhan. Aku dari kecil udah dilahirkan dari anak orang Farisi. Aku luar biasa sekali. Ibadahku keren. Aku memberikan persepuluhan, persembahan. Bahkan aku melayani engkau, memuji engkau. Menjadi asar di gereja. Menjadi worship leader, pemain musik. Terima kasih, aku senang banget pegang kamera Tuhan di gereja. Gak kayak orang itu. Dan saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Dari antara dua orang itu, mana yang dibenarkan di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus berkata, orang yang remuk hatinya, orang yang hancur, dan orang yang mengakui kesalahannya adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita merayakan Natal dan saya berdoa tentunya kalau saudara kebetulan menyaksikan rekaman ini, bukan di momen Natal, Desember atau tahun baru, gak apa-apa. Mungkin di April, mungkin di Juni, mungkin di Agustus. It's okay, doesn't matter. Karena orang yang mengakui kesalahannya, orang yang tahu seperti Rasul Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Saudara kalau kita mengatakan hal ini, aku orang yang paling berdosa. Aku gak layak dapat keselamatan. Tapi puji syukur karena Tuhan, karena kasih karunia ini aku diselamatkan. Saudara, maka kata Tuhan, kata firman Tuhan dikatakan di ayat 16, dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal. Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, saudara justified, saudara diampuni dosamu.
pada waktu engkau mengakui kesalahan kamu. Pada waktu engkau mengakui bahwa engkau perlu Tuhan Yesus Kristus. Karena uang kita nggak akan pernah cukup seberapapun kita kaya. Talenta kita nggak cukup bagus. Perbuatan kita selalu dimasuki dengan niatan-niatan buruk. Wah, semakin aku mencoba, semakin gagal. Semakin mau jadi baik, semakin aku jadi jahat. Nggak bisa, saudara. Makanya harus ada justification, harus ada pengampunan dulu, harus ada pembenaran akan manusia itu daripada Tuhan. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, saudara. Ini yang pertama. Yang kedua, being sanctified. Saudara, kita perlu dimurnikan, disucikan, dimandikan dengan firman, kata firman Tuhan. Pada waktu kita menghidupi firman Tuhan, kita membaca firman-Nya, kita ke gereja, kita dimuridkan, kita ikut pemahaman Alkitab, kita ikut devotion, saudara. Tujuannya bukan supaya kita dianggap orang hebat, tetapi supaya kita hidup seperti apa ya, ibaratnya kalau ada spon, saudara dimasukkan dalam air, kita tuh nyerap. So we need to soak, S-O-A-K, soak, menyerap firman itu, supaya dengan proses penyerapan itu kita yang lama sudah berlalu tapi harus diisi sesuatu, kalau enggak yang lama datang lagi. Dan bawa 7 roh jahat lebih jahat daripada sebelumnya. Makanya kita perlu mengisi, soak yourself in the presence of God. Dalam hadiratnya Tuhan, kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dengan hal itu, maka yang terjadi pikiran kita diperbarui. Renewed mind. Saudara, supaya sekarang kita tahu SOP kehidupan kita harus menjadi SOP yang baru. Mengerjakan SOP yang baru. Dan kemudian yang ketiga, kita being glorified. Wah, bagaimana mungkin kita sebagai manusia dipermuliakan? Dipermuliakan tidak selalu berbicara tentang kekayaan. Hari-hari ini saudara, kita tahu bahwa Tuhan kita kaya. Apakah kita harus kaya? Puji Tuhan kalau kita bisa kaya. Tetapi kalau belum kaya, percaya bahwa Tuhan sanggup membuat engkau kaya. Bukan cuma kaya uang, tetapi juga kaya kemurahan, kaya kesehatan, kaya kebajikan, kaya dengan waktu yang berlimpah untuk kita menolong orang lain, saudara. Dengan cara seperti itu hidupmu akan dipermuliakan. You are going to be glorified. Dan dengan cara seperti itu, Natal ini akan menjadi satu message yang sangat indah. Bukan saudara yang akan bersaksi bagaimana engkau berubah, tetapi orang lain, orang-orang yang pernah engkau sakiti. Mungkin suamimu, mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu, mungkin orang tuamu akan melihat perubahan dirimu yang luar biasa. Luar biasa menjadi lebih baik tentunya. Menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi orang-orang yang tidak lagi jahat, enggak lagi bengis, enggak lagi ganas kata firman Tuhan. Enggak lagi iri hati. Tetapi saudara, kita tahu hal itu hanya bisa terjadi bukan karena upaya manusiawi. Yang saya katakan ini adalah suatu perubahan yang progresif, bukan perubahan yang tiba-tiba terjadi semalam, tetapi selangkah demi selangkah kita berubah dengan kebenaran firman. Selangkah demi selangkah kita tahu bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Saudara, di dalam Alkitab kita tahu ada satu terminologi yaitu bejana. Ya, bejana itu artinya suatu hari ada seorang nabi namanya Yeremia dibawa oleh Tuhan ke rumah penjunan. Dan kemudian Tuhan tanya, apa yang dilakukan oleh penjunan itu? Dia membuat pot, bejana saudara. Kemudian pada waktu dibuat bejana ini seringkali bejananya rusak. Dibuang, dihancurkan lagi, diremukkan lagi. Inilah proses kehidupan. Kalau destinasi Tuhan, rencana Tuhan belum terbentuk dengan sempurna, dengan baik pada kehidupan saudara, maka Tuhan berhak untuk memproses, meremukkan kehidupan kita. Saya tidak setuju dengan orang yang berkata Tuhan menghukum aku, menempeleng aku. Saudara, kalau Tuhan nempeleng saudara hancur. Kalau Tuhan hukum saudara hancur. Saudara, tapi Tuhan remukkan kita supaya bejana ini kemudian bisa dibentuk ulang. Kemudian penjunan ini membentuk ulang. Setelah selesai, saudara dibentuk sesuai dengan apa yang dalam pikiran, perasaan dan kehendak penjunan itu. Perasaan kehendak sang penjunan agung, yakni Tuhan semesta alam dalam nama Yesus Kristus, memproses kehidupan saudara dan saya. Setelah selesai, you know what next is?
dimasukkan di dalam perapian. Bukan supaya diremukkan, supaya menjadi permanen. Saya berdoa, biarlah pada waktu saudara akan mengakhiri tahun ini, saudara mungkin menyaksikan tahun 2021 atau mungkin nanti di tahun 2025, saya tidak tahu saudara. Kapanpun saudara menyaksikan ini, percayalah, God is in the business of reshaping yourself. Tuhan masih dalam bisnis untuk merepurpose hidup saudara, agar kita terselaraskan sesuai dengan rencana agung Tuhan untuk kamu, untuk diri saya. Selama itu belum terjadi, proses kehidupan akan selalu terjadi. Natal bukan tentang dirimu, Natal bukan tentang bagaimana bisnismu rame, karena memang dalam festive season Natal tahun baru ini, bisnis tiba-tiba bisa melompat 30-40%. It's good, praise the Lord, I'm happy. Saudara, saya senang saudara diberkati, tetapi Natal bukan tentang itu, tetapi Natal adalah kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus datang ke muka bumi sebagai wujud bayi yang mungil. Tetapi Tuhan Yesus tidak selalu menjadi bayi. Dia adalah Raja yang kekal. King of Kings, Lord of Lords. Saya berdoa biarlah firman Tuhan hari ini membebaskan pikiran saudara. Berbicara kepada saudara. Menginspirasi saudara. Dan mengatakan Tuhan cinta kamu. Kalau hari ini kamu akan dibebaskan daripada ikatan-ikatan kamu. Kalau hari ini kamu dibebaskan dan diberikan kehidupan yang baru. Kalau hari ini kamu diberkati secara keuangan. Kalau hari ini kamu diberkati dengan kesehatan yang melimpah. Kalau hari ini kamu diberkati dengan pemulihan daripada keluarga kamu. Kalau kamu diberkati dengan berbagai banyak hal. Pertanyaan saya, apa yang akan kamu lakukan dengan keselamatan kamu itu? Apa yang akan saudara lakukan dengan hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, kepada kamu? Saudara, di depan kita ada rencana-rencana Tuhan yang besar. Dan bahkan untuk memasuki tahun yang 2022 nanti. Kami menerima daripada Tuhan bahwa Tuhan menghendaki kita untuk rebuild life. Untuk membangun ulang kehidupan. Pandemik ini telah menghancurkan banyak tatanan kehidupan. Tetapi saya melihat ada banyak hal justru orang-orang termasuk dalam pelayanan yang saya pimpin. Saudara, bagaimana Tuhan justru memberikan kesempatan kami untuk memberikan kekuatan untuk membangun ke dalam. Karena keluar gak bisa. Tetapi ada waktunya. Dulu kami sibuk lebih banyak keluar. Sekarang lebih sibuk untuk ke dalam. Termasuk untuk membenahi keluarga. Sekarang kita udah lebih kuat di dalam. Sebentar lagi kita akan rebuild life. Kita akan membangun kehidupan. Termasuk menjadi saksi Kristus. Mencari orang-orang yang belum menerima keselamatan. Kita jadi saksinya Kristus. Saudara menjadi seperti Rasul Paulus. Saudara, I send you. Aku perintahkan saudara. Aku dorong saudara. Jadilah saksinya Kristus. Haleluya. Belajar yuk dari Tuhan Yesus. Ada ayat yang terakhir. Di Matius pasal yang kelima. Firman Tuhan berkata. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Kata-kata lemah lembut artinya adalah meek, humble, tidak sombong. Sama seperti bagaimana Tuhan Yesus yang raja daripada segala raja. Tetapi dia merendahkan diri sedemikian rupa kepada kehendak Bapaknya. Dia bertemu muka dengan muka mencari pendosa. Dan ketemulah orang-orang seperti saudara dan seperti saya. Dan dia ciptakan ulang, berikan kesempatan. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Janji firman Tuhan. Kita disebut orang-orang pemilik bumi. Selamat hari Natal. Bapak Ibu sekalian, persiapkan diri saudara untuk menyelesaikan tahun ini dengan baik. Dan buat rencana. New Year Resolution, rencana-rencana untuk menghadapi tahun yang akan datang 2022. Kalau ada hal-hal yang belum ter-accomplish, belum tercapai di tahun 2021 ini atau tahun ini. Saudara buat tuh. Apa yang saudara tahu, saudara harus berdoa apa yang Tuhan inginkan untuk tahun 2022. Untuk tahun yang mendatang. Tanya kepada Tuhan. Dan kalau Roh Kudus berbicara sesuatu, catat. Renungkan. Buat satu target atau goal. Kemudian saudara berikutnya tentunya bukan cuma buat goal aja. Yang saudara harus lakukan. Kemudian harus buat plan, rencana. Bagaimana nanti supaya mencapai ini.
Siapa orang-orang yang saudara harus ajak komitmen? Supaya saudara bisa membantu mengingatkan mereka. Mereka bisa juga membantu mengingatkan saudara. Ayo resolusi kamu ini loh, lebih kurus. Mau baca firman Tuhan. Mau olahraga seminggu 4 kali misalnya. Makan sehat. Berhenti melakukan perbuatan-perbuatan yang gak baik. Terus pasti ke gereja misalnya. Saudara, kalaupun gak bisa online misalnya. Kemudian actionnya apa? Tindakannya apa? Jadi membuat New Year Resolution diperlukan goal. Bukan ambisi pribadi tetapi apa yang Tuhan kehendaki untuk kita raih. Yang kedua, kita perlu membuat rencana kerja, plan. Yang ketiga, kita perlu membuat action, tindakan. Lakukan saja. Dan saya percaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Saudara diberkati? Kalau diberkati, saudara boleh tulis komentar, saudara boleh share ulang khotbah ini. Sehingga teman-teman yang lain mereka juga dapat belajar daripada apa yang kita pelajarin hari ini. Dan tentunya kita lebih diberkati pada waktu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Untuk jemaat-jemaat online. Terima kasih untuk Natal-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yang paling jahat, kami yang paling pengis. Kami yang seringkali tidak tahu diuntung bahkan. Tetapi Engkau dengan panjang dan sabar-Mu, Engkau tetap memilih mencintai kami. Mari jemaat sekalian, kalau Engkau tahu bahwa firman Tuhan berbicara kepada dirimu, biarlah berkat-Mu, berkat Tuhan. Tuhan mengasihi Engkau, Engkau boleh berubah. Mari saudara, angkat tanganmu. Biarlah saat ini, lawatan daripada Roh Kudus di rumah-rumah, di jalan-jalan. Mungkin hari ini saudara lagi mendengarkan pada waktu engkau lagi olahraga. Biarlah ada hembusan angin Roh Kudus. Menyembuhkan luka-luka kehidupan saudara. Membuat saudara memberikan gambaran yang jelas. Visi Tuhan menjadi terang kepada kehidupan saudara. Dan kau menjadi instrumen. Alat pamer kerajaan surga. Kau terima sekarang. Kau terima. Tuhan cinta saudara. Tuhan mengasihimu lebih daripada hidup. Terima. Aku melepaskan berkat juga untuk setiap daripada pemirsa sekalian. Berkat di dalam nama Bapa, melalui putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya yang sudah menjaga, memberkati kita sekalian. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Bahkan aku berdoa untuk pemulihan rumah tangga saudara. Berdoa untuk pemulihan keuangan dan bisnis saudara. Dan jangan lupa untuk selalu permuliakan Tuhan dengan hidupmu. Engkau terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat Natal, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati.